Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita adalah Tuhan yang tinggi, yang besar. Tuhan yang bertahta di atas dunia ini. Sehingga kalau Dia yang menguasai dunia ini, yang punya segala rencana baik bagi kehidupan bumi, maka kita adalah ciptaannya yang kecil, yang sederhana. Mungkin ya tadi, kita kalau dibandingkan alam semesta ini sama kayak semut gitu ya. Tapi kita percaya bahwa kita yang kecil ini Tuhan pelihara. Mari bersama-sama kita pujikan lagu persekutuan. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan, kita puji untuk mengawali pagi ini. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa tanpa ditinggikan pun Tuhan sudah tinggi, tanpa dimuliakan pun Tuhan sudah mulia. Maka kami hanya sebagian kecil dari ciptaan yang mencoba berjuang hari ini. Biarlah firman-Mu yang menopang kami dan memampukan kami untuk berjalan dalam anugerah Tuhan. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 39, Keluaran 39 ayat 32 sampai 43. Keluaran 39 ayat 32 sampai 43. Keluaran 39 ayat 32 sampai 43. Dengarkanlah sabda Tuhan. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian, meja segala perkakasnya dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus diatur di atasnya dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaga, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara, ada pepatah mengatakan permulaan yang baik dari sebuah pekerjaan adalah separuh jalan dari seluruh pekerjaan. Jadi kalau awalnya baik, itu baru setengah jalan tuh. Namun banyak pekerjaan yang dimulai sangat baik, disertai dengan ketekunan dalam mengerjakan, dikerjakan dengan kerjasama yang harmonis, dengan pengorbanan diri, demi terwujudnya hasil yang diharapkan. Tapi
tidak diselesaikan dengan baik dan tuntas. Bahkan tidak jarang berhenti di tengah jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang seharusnya tidak terjadi. Karena kita mau meneladani Israel untuk hal baik ini. Dari sekian banyak hal-hal buruk yang dilakukan orang Israel, ada satu hal baik yang mereka berhasil kerjakan di masa perjalanan di padang gurun ini. Mereka melakukan pekerjaan pembangunan kemah suci dan perabotannya beserta perlengkapan para imam. Dan mereka menyelesaikannya dengan baik. Setelah selesai seluruh pekerjaan, bukan hanya penggunaan yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dari pihak pelaksana, tetapi ada serah terima hasil pekerjaan dari mereka kepada Musa. Musa menerima dan memeriksa semua hasil pekerjaan itu. Dan kesimpulan dari hasil pekerjaan itu ditulis tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilengkapi orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Jadi Tuhan memberkati hasil penciptaan. Bukan hanya ketika menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, tapi juga ini diwakilkan ketika Musa memberkati orang-orang yang membangun kemah suci ini, gitu ya. Jadi mereka menyelesaikan tugasnya dengan baik. Musa cuma pengawas, umat yang mengerjakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada karya yang lebih indah daripada apa yang dilakukan umat Israel nih ketika bikin kemah suci ini. Salah satu pekerjaan yang mereka berhasil kerjakan, gitu ya. Tanpa cuma ada instruksi dari Tuhan, tapi mereka sendiri yang kerjain. Tuhan nggak tiba-tiba munculin kayu dari mana, emas dari langit, nggak. Semuanya mereka usahain dan mereka kerjakan seperti yang Tuhan mau. Dan karya ini berhasil bukan karena Israel bisa, tapi karena kasih karunia Tuhan. Tugas pembangunan bukan tugas yang sepele, karena memang rumit. Tapi ketaatan yang membuat mereka berhasil. Jadi anugerah Tuhan disambut dengan ketaatan. Kalau ada anugerah tanpa ketaatan, kerjanya mangkrak. Kalau ada ketaatan tapi tidak ada anugerah Tuhan, yang terjadi Babel, berantakan juga. Tapi kalau ketaatan bertemu dengan anugerah Tuhan, maka hasil yang baik dan tuntas itu yang bisa dirasakan. Jadi tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah percaya bahwa kalau Tuhan sudah memberkati kita, membuka jalan, menunjukkan, Tuhan bilang kamu harus ngelakuin ini. Misalnya dalam pekerjaan, kita lagi bimbang tiba-tiba kok dimudahkan ya. Tapi kayaknya ini susah. Kalau Tuhan udah buka jalan, berarti Tuhan udah merestui jalan. Sekalipun rasanya nggak mungkin, di depan tuh masalahnya banyak banget nih. Masalahnya udah siap, orang-orangnya sulit diajak kerja sama, tantangan-tantangannya banyak, kemungkinan gagalnya besar. Tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, sediakan langkah pertama, maka melangkahlah untuk 1000 langkah ke depan. Kalau langkah pertama Tuhan sudah bantu kita, jalanlah sampai 1000. Nanti di langkah 1000 baru kita tahu bahwa ternyata betul-betul Tuhan yang menyertaiku. Aku cuma diminta setia melangkah 1 langkah sekali lagi. Selalu cuma minta melangkah 1 kali lagi, besok 1 kali lagi, besok 1 kali lagi, sampai 1000. Lama. Tapi langkah itu yang Tuhan yang pimpin Tuhan. Sehingga mari sama-sama, mungkin masa kini, masa yang di hari-hari ini, di minggu-minggu ini masa yang berat. Tetapi bersandar penuh kepada Tuhan itu jadi bagian dari tanggung jawab kita dan panggilan kita sebagai anak Tuhan. Kalau Tuhan udah berikan 1 langkah pertama, baik itu soal pekerjaan, usaha, toko kita, baik itu soal rumah tangga kita, keluarga kita, baik itu soal pelayanan kita di gereja, baik itu soal relasi kita dengan tetangga dan teman-teman kita. Kalau Tuhan sudah bukakan 1 jalan masuk, berjalanlah. Depan gelap, biarin, jalan tetap. Karena kalau Tuhan udah merestui, Tuhan cuma minta ketaatan. Jarang-jarang loh Tuhan merestui. Kalau misalnya kita mau masuk aja, mau ngelakuin sesuatu, ternyata udah dipersulit, ya berarti itu Tuhan udah gak ngerestui. Tetapi ketika kita mau melangkah, Tuhan bukain jalan, kita masuk, tiba-tiba di depan ada masalah, jangan takut, tetap jalan aja. Karena Tuhan yang menyertai. Anugerah, dia yang paling pertama harus anugerah dulu, Tuhan restuin dulu. Membuat jalan kita mudah di awal dulu, itu yang paling penting. Setelah itu, baru tugas kita taat, baru nanti akhir Tuhan ngeberkatin. Jadi Tuhan tuh di awal sama di akhir tuh prosesnya, dia ngeberkatin, melengkapi di awal, dan menunggu di akhir kita setia dan taat. Nah, ketaatan ini tanggung jawabnya kita. Dengan iman, dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar, kehidupan kami bisa menemukan
penyelesaian dari semua pekerjaan, pergumulan yang kami hadapi, sampai di akhirnya itu butuh ketaatan kami. Tuhan memberikan petunjuk, memberikan anugerah, tapi itu tidak akan berarti kalau kami tidak berjuang dengan taat. Kami serahkan perjuangan ketaatan kami hari ini, Tuhan, mampukan kami agar kami bisa taat dan setia dalam kehidupan kami, dalam perjuangan kami, pantang menyerah, tetap berjuang. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.